dapat ya udah nggak bisa ini. Nggak bisa. Saya lihat. Bisa. Belum bisa? Belum. Oh, tadi usul setting. Bisa, tapi belum nulis. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Nah, ini. Usul tunggu, tenang aja. Ya ampun, ke bawah, atas terus. Iya toh. Danis. Sebentar dulu. Putih, tarik. Bisa ini. Bentar, baru mulai. Tarik, artinya menghitung satu. Artinya menghitung. Alat elektronik apa? Yang satu sama lain. Ini. Apa? Saling bekerja sama. Danis, aku kamu sama. Aduh. Sampun ya, udah ya teman-teman ya. Ya udah ya, dikirim aja ya. Oh ya. Oke, usul kasih waktu 1 menit lagi. Ya, nanti usul screenshot ya. Masalahnya gambarnya ini nggak mau. Nanti usul screenshot, terus videonya juga usul share nanti di YouTube. Nanti Aku biar udah screenshot, Ustadz. Udah screenshot. Oke. Ya, yang pakai komputer screenshotnya beda ya caranya ya. Ya kak ngelag. Salah Kalau lagi. pakai HP itu masih enak. Turun atas gitu aja terus. Oh gitu. Apa yang turun atas? Oke, bentar Ustadz coba tutup Apa tuh dulu. gini? Jangan tuh. Aku mau nulis. Bentar. Ustadz coba lagi. Kayaknya ada salah. Hilang. Ini. Sudah ya. Nanti enggak waktunya enggak cukup ya. Nanti Ustadz kasih materi aja, nyatetnya nanti boleh ya. Ustadz lanjutkan ya. Yuk diperhatikan. Yang namanya komputer itu teman-teman, kok komputer itu bisa berjalan itu bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu ada data ini dimasukkan, diinput, terus diproses, setelah diproses menjadi output dan nanti ada informasinya ya. Jadi ada prosesnya, tidak langsung seperti adanya seperti itu enggak ya. Terus dilanjutkan lagi.
Nah, sekarang kita akan mengenal komponen-komponen yang ada di komputer. Oke, kita mulai yang dari sini tadi ya. Oke, ini adalah salah satu komponen yang ada di komputer, yaitu adalah perangkat keras komputer atau hardware. Ya, hard itu artinya keras ya. Jadi hardware. Nah, Us Lutfi minta tolong dibacakan Mas Aryo coba. Aryo, Mas Aryo dengar suaranya Us Lutfi? Dengar. Oke, dibaca yang keras ya Mas Aryo ya. Teman-teman yang lainnya menyimak dulu, jangan ada yang ngobrol ya. Perangkat komputer hardware, yaitu perangkat komputer yang terdiri atas susunan komponen-komponen elektronik berbentuk fisik berupa benda. Ya, hebat, terima kasih. Nah, perangkat keras komputer itu apa toh? Perangkat keras komputer itu adalah perangkat yang ada di komputer itu yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Jadi ada fisiknya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada VGA. Kita tahu VGA. Nah, itu ada contoh-contohnya. Contohnya ada apa? Ada mouse, keyboard, ada monitor. Kok Ya. putus-putus? Putus-putus. Itu jaringannya, Mbak. Jaringannya mungkin kurang bagus sinyalnya sana. Nah, terus ada CPU. Di dalam CPU ini pun isinya masih ada banyak lagi. Ada hard disk, Hardware. ada ada RAM, ada motherboard, ada CD-ROM, ada power supply. Nah, jadi Ada di dalam memori CPU nggak? ya ada memori RAM ya. Memori itu namanya RAM, kepanjangannya All memory. random access memory. Iya, random access memory. Namanya RAM. Nah, itu ada di dalam CPU ini. Nah, jadi yang namanya hardware itu yang bisa dipegang ya, teman-teman ya. Bisa dipegang, bisa dilihat ada fisiknya. Itu namanya hardware. Nah, sekarang kita akan lihat satunya hardware itu apa, teman-teman. Ada yang tahu satunya hardware kira-kira apa? Software. Software. Nah, software itu seperti apa? Kita lanjutkan ya. Software. Soft itu artinya apa? Soft. Lembut. Lembut. Ya, lembut. Nah, kalau dalam komputer itu namanya perangkat lunak. Perangkat lunak. Komputer. Yang diisi itu semburan data elektronik. RAM. Minta tolong Mas Dasan coba dengar suaranya Mas Lutfi. Ya. Oke, dibaca ya Mas Dasan ya, yang keras ya. Ya. Itu perangkat lunak komputer terus dalam kurung software, yaitu sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Tidak nampak secara dioperasikan. Ya. Nah,
Tahu nggak perbedaannya antara hardware dan software ini tadi? Hardware itu adalah barang. Software itu aplikasi. Ya, hebat. Siapa tadi? Yang jawab tadi siapa barusan? Yang jawab, nggak tahu, Us. Yang barusan ngomong tadi siapa? Mas siapa tadi? Rifki. Rifki. Oh iya, Mas Rifki. Ya, hebat. Tapi Nah, kalau hardware itu barang ya, jadi bisa dilihat dan bisa dipegang. Nah, kalau software itu berupa aplikasi. Nah, contohnya seperti apa? Ini bisa berupa aplikasi, bisa juga berupa sistem operasi. Nah, sistem operasi itu apa saja? Ada Microsoft, ada Linux, ada Mac, ada Android. Nah, Android, BlackBerry, iOS, Unix, BlackBerry, Nah, sama Solar, banyak banget. Kemudian MC, Android, yang Palm, Solaris, iOS. terus yang dipakai teman-teman itu apa? Di komputer atau laptop? Microsoft, Ya, Microsoft. Ya, menggunakan Windows. Windows itu ada apa saja, teman-teman? Ada Windows XP. Ada apa lagi? Windows 7, Windows 10. Ada lagi Windows 8. Nah, ya, itu adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah software atau yang perangkat lunak yang ada di komputer. Nah, sekarang kita lihat satunya sistem operasi, yaitu adalah sistem aplikasi. Nah, contohnya apa tuh aplikasi itu? Wah, Ini aplikasi. Teman-teman di sini semuanya sudah pernah browsing ke internet? pernah. Menggunakan logo yang mana? Menggunakan logo yang mana? Google, Google apa Chrome? Google Chrome. Oh, terus apa lagi? Firefox, Mozilla Firefox. Terus yang ada huruf Mozilla E. Firefox. Yang ada huruf E itu apa namanya? Yang ada huruf E itu namanya apa ya? Apa? Ayo. Itu namanya Internet Explore. Explore. Iya, hebat. Nah, terus yang atas ada huruf O. Ada nggak huruf O? Ada. Apa? Ada. Apa Tahu. kepanjangannya? Ada. O itu adalah operator. Opera Bikin lapar. Opera Mini ya. Nah, itu Opera Mini itu sama browser juga ya. Terus di situ ada lagi yang dipakai untuk menghilangkan virus atau antivirus. Virus Apa? Di situ corona. ada nggak? Bukan virus. Bukan yang virus corona. Tangan itu namanya apa ya? Kalau di laptop atau komputernya, ya Avas, siapa yang jawab Avas itu? Ya, antivirus itu ada banyak sekali. Ada Avast, ada Smadaf, ada Avira, ada apa lagi? AVG. Kalau di Windows 10 itu sudah ada antivirus yang sangat canggih juga, teman-teman. Jadi itu sudah bawaan dari Windows 10, itu namanya Windows Defender. Nah, ya itu tidak usah pakai ya Windows Defender. Ya, Defender itu antivirusnya sangat canggih karena sudah bawaan dari Windows 10 itu sendiri. Jadi kalau sudah menggunakan Windows 10 itu tidak perlu menggunakan antivirus yang lainnya ya. Karena Windows 10 itu yang penting update ya, sering terkoneksi internet dan pastinya Windows-nya yang original ya, bukan yang bukan ya. Nah, yang original terkoneksi internet, terus antivirusnya, Defender-nya itu diupdate terus, itu otomatis
virus apapun insya Allah nggak ada yang bisa masuk. Karena Defender itu Virus corona nggak pernah masuk. ya beda lagi kalau virus corona ya. Virus Masa- corona kan manusia. Masa virus corona masuk Manusia. Mau nanya. Ya, boleh tanya apa? Boleh tanya apa? Di Italia corona semakin melemah, Ustaz. Ya? Italia coronanya semakin melemah. Oh, Italia coronanya semakin melemah. Ya, kalau corona kan penanganannya di setiap negara itu kan beda-beda ya, teman-teman ya. Ya, semoga saja di Indonesia juga semakin melemah dan nanti semakin sedikit dan cepat hilang. Nah, ya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya ya. Ya. Aku ingin sekolah. Apa? CPU. CPU. Oh, CPU. Sebelum ada tulisannya, Ustazi mau tanya, siapa yang tahu kepanjangannya CPU? Mas Komputer. CPU apa? Komputer. Salah, Print. salah. Bukan komputer depannya. Apa? Ustazi kasih tulisan sedikit ya. Nah, CPU sentral. Sentral. Sentral apa? PC. Sentral. Pro- Saya nggak tahu. ya, Central process. Central processing Processing. Central unit. unit. Processing unit. Central processing unit. yakin? Kita lanjutkan videonya. Central processing apa ya? Ya. Yeay. Siapa tadi yang jawab? Otak komputer. Oh, otak komputer toh itu. Nah, kalau yang namanya komputer itu sebenarnya otak komputernya itu ada di CPU-nya itu. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya prosesor, ya. Nah, itu merupakan otak komputernya. Nah, kalau di laptop bagaimana? Nah, kalau di laptop itu juga ada CPU-nya, tapi lebih kecil dan digabung dengan LCD-nya. Ya, makanya kalau laptop itu lebih praktis, lebih mudah dijinjing kemana-mana. Lah letaknya CPU, prosesornya itu ada di mana, Us? Di bawahnya keyboard. Teman-teman laptopnya kan ada keyboardnya kan? Nah, di bawahnya keyboard itu mesinnya semuanya ada di situ. Di situ ada motherboard, ada RAM, ada prosesor, ada hard disk. Nah, semuanya itu ada di dalam di bawahnya keyboard itu, ya. Terus ada layarnya. Nah, itu adalah Ustaz namanya boleh tanya apa? kegunaannya UPS itu apa, Us? Kalau UPS itu untuk menyimpan apa namanya? Daya, menyimpan daya untuk sementara. Seperti power bank. Teman-teman punya power bank? Punya. Punya. Kalau power bank Ini untuk menyimpan daya bisa dipakai untuk handphone, ya. Handphone ataupun mungkin nanti ada lampu juga. Nah, itu kan power bank. Tapi kalau UPS itu untuk menyimpan daya yang lebih besar, ya, seperti yang ada di komputer. Tapi itu pun tidak lama loh, teman-teman loh. UPS itu cuma menyimpan beberapa menit saja, tidak bisa sampai 1 jam, 2 jam nggak bisa, ya. Kecuali yang 5 menit doang ya, Us? ya, kecuali kalau UPS-nya yang besar, yang UPS yang dipakai untuk perkantoran atau untuk usaha-usaha yang besar itu ada ya. Tapi kalau UPS yang standar itu paling cuma menyimpan beberapa menit saja. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ini yang penting. Misalkan teman-teman sedang mengerjakan tugas. Terus tiba-tiba ada pemadaman listrik, mati listrik. Pet. Nah, kalau mati listrik, kalau komputernya tidak punya UPS, otomatis komputernya langsung
Mati. Kalau komputernya mati langsung, tugasnya teman-teman pas nulis tadi otomatis sudah Jadi itu hilang. Hapus. Hilang, tidak tersimpan ya. Makanya kalau ada UPS itu misalkan mati lampu gelangan, itu pas mati bat komputernya masih nyala. Nah, masih nyala itu kita masih ada kesempatan untuk menyimpan tugas-tugas yang kita kerjakan. Tugasnya bisa disimpan dulu. Terus apa yang penting bisa disimpan, terus bisa di shutdown ya. Jadi masih bisa dipakai untuk menyimpan data menyimpan daya sementara seperti itu. Oke, lanjut ya. CPU. Apalagi? Oh, monitor. Monitor. Layar tampilan komputer yang berfungsi sebagai alat output. Nah, sekarang monitor. Kalau monitor kan kalau untuk zaman sekarang monitornya sudah pakai LCD ya, yang tipis-tipis. Tapi teman-teman kelas 4 ini dulu pasti masih merasakan pas di Alkhoir masih menggunakan monitor tabung, masih ingat nggak? Dulu pas kelas berapa ya? Kelas 1 apa kelas 2 ya kalian ya? Kelas. Kelas Oh, 1 ya? dari TK. Oh, dari TK. Nah, dari TK itu masih menggunakan yang tabung ya, yang besar ya. Nah, tapi sekarang sudah diupdate, sudah diganti semua, sudah diupgrade menjadi yang LCD semuanya. Sudah lihat ruang komputer yang tipis. Sudah lihat ruang komputer yang baru belum, teman-teman? Sudah di YouTube. YouTube itu ada ya. Sekarang ruangannya itu semakin keren ya. Jumlahnya komputer lebih banyak. Terus dibentuk ada bilik-biliknya seperti warnet seperti itu. Wah, seru sekali. Iya, wah besok pasti kali pas main ke ruang komputer pasti betah nanti gak mau pulang nanti pasti. Oke, kita lanjut ya. Ini kayak warnet. Iya, kayak warnet tapi bukan warnet ya. Nah, monitor atau LCD ini tadi itu merupakan alat outputnya ya. Jadi teman-teman nanti ada alat input, ada juga alat output. Kalau output itu tampilannya. Nah, tampilannya seperti apa? Menggunakan LCD atau monitor. Nah, kalau alat inputnya kita menggunakan ini. Monitor. Keyboard. Habis ini keyboard. Saja. Keyboard. Keyboard. Nah, Ini adalah Keyboard. alat yang dipakai untuk inputnya. angkat dan simbol. Enaknya itu kalau simbol. main di Terus komputer ada itu juga main yang namanya mouse. Tikus. Mouse. Artinya kan tikus. Enggak gigit. Apa? Apa? Perangkat keyboard. Perangkat. Perangkat apa? Agak melek ini. Keras yang pointer. Itu tadi yang perangkat kerasnya ya, hardware-nya. Sekarang kita lanjut ke perangkat lunaknya atau software. Nah, software yang pertama ada Sistem operasi. Untuk apa? Dan manajemen perangkat keras dan juga operasi dasar sistem. ya. Ustadz, yang Sistem nemuin operasi. komputer duluan itu siapa, Ustadz? Siapa ya? Lutfi kok malah lupa namanya. Kita lanjut dulu, nanti Lutfi
bagikan saja di kelas ya. Nah, ini sistem operasinya tadi ya, sama seperti tadi ya. Nah, ini sistem operasi yang tadi yang ada Windows, Microsoft, Linux. Terus kalau yang ini adalah sistem aplikasinya. Nah, aplikasinya sama seperti tadi. Aplikasi. Firefox. Wah. Nah, itu tadi ya, yang sistem aplikasi. browsing. Oke. Oh, seperti ini ya. Oh, seperti itu ya. Kok Dadah. Oke, itu tadi adalah materinya untuk pengenalan komputernya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mencoba sebentar. kok di sini ada bunga-bunga? Ya, bunganya ada di logonya Alkoir ya. Keren kan? Nah, Terus apa? nah, ini. Sekarang Us Lutfi akan mengajarkan teman-teman bagaimana tampilannya Microsoft PowerPoint ya. Tapi untuk pelajarannya PowerPoint mulainya minggu depan ya. Karena waktunya ini juga sudah habis ya. Kita ya. Jadi tugasnya apa? Tugasnya belum ada tugas. Kita hari ini cuma saja ya. Lega sekali nggak ada tugas. Tugasnya cuma mencatat saja ya. Nanti Us Lutfi bagikan filenya ya. Nah, sekarang Us Lutfi Ya tetap aja sih ada tugas. akan kasih tahu caranya membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, masuknya di mana? Lewatnya di Start. Sama ya, seperti pas masuk di Microsoft Office Word ya. All program, terus dicari Microsoft PowerPoint. Atau dicari Microsoft Office, terus dicari Microsoft PowerPoint. Ya, misalkan Tapi ini, di luar udah ada Us. ya kalau sudah ada gimana Us? Boleh sekali. Misalkan ini di Us Lutfi di sini ada apa ya? Yang PowerPoint. Nih, Us Lutfi juga ada di luar. Nah, kalau sudah ada di luar bagaimana? Ya tinggal di double klik aja, diklik 2 kali. Klik. Nah, diklik-klik nanti sudah muncul seperti ini. PowerPoint. Ya, boleh lewat sini, boleh lewat yang Start ya. Takutnya Pak Us Lutfi kok ngasih taunya dari Start bagaimana Us? Kenapa Us? Takutnya nanti kalau di desktop ini nggak ada ya. Kalau di desktop ini nggak ada, misalkan di desktop ini Us Lutfi hapus. Nah, ini tak hapus, nggak ada PowerPoint-nya. Nah, kalau nggak ada gini kan teman-teman otomatis bingung. Us, sini kok nggak ada. Lah, kalau nggak ada ya mau nggak mau. Cara matinya gimana? All program. Ya lewat ini, lewat Start, all program, terus dicari PowerPoint ini. Nah, Itu ada PowerPoint. iya, nanti terus hasilnya sama seperti ini. Ini Us Lutfi pakai yang tahun 2016 ya. Nah, tapi teman-teman, Us Lutfi mau tanya dulu, komputer PPT-nya atau PowerPoint-nya menggunakan tahun berapa ya? Yang tahun 2016, apa 2010, atau mungkin 2007? Tahu nggak? Klik to add title. Terbaru. Yang terbaru yang berapa? Klik to add subtitle. Yang terbaru yang terberapa? Nah, Nggak tahu. kalau Us Lutfi kan menggunakan yang 2016. Nah, tapi ternyata itu teman-teman untuk pelajarannya nanti kita masih menggunakan yang 2007 dulu aja ya. Soalnya kebanyakan masih pakai yang 2007. Tapi nanti intinya sama ya. Cuma nanti ada beberapa tempatnya saja yang berbeda ya. Oke, teman-teman, cukup sekian pelajaran komputer dari Us Lutfi. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Nanti Us Lutfi akan bagikan linknya dan linknya di kelas TIK ya, kelas TIK yang ada di Microsoft Teams ya. Nanti tak bagikan di situ dan nanti akan Us Lutfi kasihkan video YouTube-nya nanti biar dibagikan sama Us Betty. Oke, teman-teman semuanya, sekian ya pelajaran komputer dari Us Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, teman-teman di rumah jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup, jangan lupa olahraga, terus sholatnya juga dijaga ya teman-teman semuanya ya, jangan lupa sholat ya. Oke, semuanya boleh keluar, boleh pencet yang merah di hang up. Dadah, waalaikumsalam. Ya, minggu depan ketemu lagi ya. Oke, dadah. Dadah Mbak Danis. Dadah Mbak Nesya. Dadah Mbak Sirin. Mas Dasar, Mas Tegar. Assalamualaikum. Minggu depan mulai lagi ya. Dadah. Ya. Oke, Lutfi tutup ya. Jangan.